Halo Sobat Kompas, kali ini bersama saya Muhammad Iksan Mahar, wartawan harian Kompas. Balik lagi bersama kami di Bahas Peristiwa, yang biasanya kita kali ini membahas tentang olahraga. Di 2 episode sebelumnya kita ngomongin sepak bola karena lagi hangat-hangatnya. Nah, kali ini kita geser sedikit nih, olahraga yang juga populer di Indonesia, yaitu bulu tangkis atau badminton. Dan kali ini saya nggak ngobrol lagi dengan sesama teman jurnalis, tapi ada tamu spesial kali ini. Salah satu legenda bulu tangkis kita di sektor tunggal putri, Mbak Maria Christine. Apa kabar, Mbak? Baik. Sebelum bahas yang karena lagi hangat nih, ada Indonesia Master nih, Mbak. Ya. Mau tanya dulu nih, mungkin Sobat Kompas juga banyak yang kepo juga. Mbak Christine setelah kemarin gantung raket beberapa tahun yang lalu, sekarang kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya di rumah aja. Jadi nggak ada singgungannya sama sekali kan, kayak rekan-rekan dulu masih ngelatih segala macam. Sekarang harus benar-benar lepas tuh. Iya, lepas. Paling kalau yang berhubungan sama badminton, kalau pas lagi ada audisi gitu kan, dimintain tolong gitu aja udah. Oke, ya. Selanjutnya Di rumah. Nah, ini Mbak, yang menarik sekarang kan Indonesia Master nih, meskipun siapapun nanti juaranya, tapi kan spotlight atau sorotan utama nih soal pensiunnya Hendra Hasan nih, Deddy segala macam itu. Nah, Mbak sendiri melihat kiprah dua legenda kita ini seperti apa sih, Mbak? Maksudnya kalau kita membahas soal prestasi, udahlah nggak diakui di Indonesia juga di level internasional. Kalau sendiri Mbak melihat, pertama lihat dulu deh dari sisi personalnya. Mereka berdua ini bisa overlasting nih karirnya nih sampai sekarang, bahkan diakui. Bahkan kemarin beberapa kita lihat beberapa junior-junior nggak cuma di Indonesia, di luar negeri, ketika Deddy terakhir main tuh kan pada salaman semua, rebutan salaman nih. Itu secara personal mereka seperti apa sih, Mbak, sampai bisa dihormati seperti itu? Dari dulu memang kalau Hendranya memang terkenal ya ramah ya, ya hampir semuanya pasti ramah gitu. Cuman dia lebih apa ya, di luar dan di dalam lapangan tuh dia orangnya tuh baik gitu. Maksudnya tuh nggak yang emosian gitu. Kadang kan terkadang ada yang di dalam lapangan kayak ya mungkin karena terbawa ini juga ya, jadi kadang attitude-nya kan juga kurang bagus gitu kan. Jadi kalau dua orang ini tuh memang terkenal sangat-sangat ramah gitu, baik di luar maupun di dalam lapangan gitu. Jadi nggak mungkin dari lawannya sendiri kan juga jadi respect gitu, dan banyak pemain juga jadi yang banyak mengidolakan mereka. Oke. Nah, ini kan menarik kalau kita ngomongin atlet. Ketika atlet yang sudah sampai di level puncak dalam karirnya, itu kan biasanya mereka juga dinaungi sama punya ego nih. Egonya cukup tinggi segala macam. Nah, kalau dua Dede di sini emang punya ego juga seperti itu, apa mereka relatif yang emang tadi seperti Mbak Maria sebut, emang orangnya ramah, emang nggak kelihatan bahwa dia punya ego yang tinggi meskipun gitu? Ya mungkin mereka lebih bisa memanage kali ya. Jadi lebih dia bisa mengatur emosinya harus bagaimana gitu dalam mengatasi berbagai macam keadaan, entah di luar atau di dalam lapangan. Dia mungkin lebih bisa gitu dibanding mungkin pemain-pemain yang lain gitu. Jadi ya itu yang apa ya, yang membedakan mereka dengan pemain-pemain yang lain gitu. Kalau di Pelatnas sendiri, Mbak, dulu Mbak mungkin melihat, karena mereka pasti kan pas masih awal-awal dulu nih ya di Pelatnas Cipayung. Nah, itu dulu mereka emang dari sejak muda emang udah punya etos kerja tinggi, atau apa yang membedakan mereka, Mbak, ketika di dalam court, di dalam lapangan dibandingkan pemain-pemain lain? Kalau dulu masih yang dari junior itu juga memang kelihatan. Kalau Hendra kan memang tekniknya memang tinggi ya. Gitu. Tapi ya tetap maksudnya dengan mereka berdua punya disiplin yang cukup bagus gitu. Jadi entah pada waktu mereka melakukan program latihan ataupun kalau yang saya sering lihat itu Asan gitu. Jadi setelah selesai gitu pasti masih ada, dia masih melakukan latihan-latihan tambahan yang lain gitu. Ada jadi extra sesi gitu ya. Jadi ya kalau dia bisa bertahan sampai sekarang ya wajar sih. Iya. Dan apakah emang itu maksudnya dengan pelatihan yang dia ekstra dari itu kan otomatis dari pribadinya sendiri gitu ya, Mbak ya? Apakah itu emang cuma segelintir atlet badminton kita seperti itu, Mbak? Apa emang hampir sekarang kalau Mbak dulu melihat emang mayoritas seperti itu, atau emang tertentu aja nih yang emang punya keinginan pribadi sendiri untuk emang terus naikin lagi kualitasnya mereka? Tertentu sih. Oh, tertentu ya. Nggak semuanya. Jadi sebenarnya ya mungkin semuanya punya gitu. Sebenarnya punya keinginan atau punya apa ya, oh iya aku mau lebih maju dan sebagainya. Cuman
untuk latihan tambahan atau mungkin belum yang latihan tambahan lah, masih melakukan program latihan yang dari pelatih aja kadang juga sudah terlihat berbeda kan gitu. Jadi mungkin punya keinginan tapi tidak dibarengi dengan apa ya, maksudnya kurang kuat lah untuk keinginannya gitu. Jadi dan kadang pernah maksudnya tambahan sekali 2 kali tapi nggak konsisten kan juga sama aja ya. Berarti nggak kelihatan sekali 2 kali aja gitu ya. Ya. Nah, ini berarti dengan pensiun Dedis terus sekarang masih ada Fajarian di ganda putra, tapi kan kita relatif agak stagnan nih regenerasi. Itu Mbak Maresdi melihat gimana sih Mbak? Apakah emang ini yang tadi kita sebut itu generasi ke bawah nih agak kurang nih untuk ibaratnya memotivasi diri mereka untuk ningkatin terus kualitas mereka terutama dari sisi latihan segala macam itu, atau memang sekarang kita agak tenggelam karena memang negara-negara lain sudah mulai jauh tanda jauh meninggalkan kita secara kemampuan mereka, secara teknik atau bahkan juga secara mental mereka. Ya mungkin sebenarnya kalau regenerasi di ganda putra banyak sebenarnya. Cuman karena kemarin juga sempat ada yang ganti pasangan dan sebagainya, itu kan mereka juga mungkin butuh apa ya, butuh biar lebih klop aja mungkin ya, mungkin masih belum yang menemukan harus seperti ini gitu, mungkin masih ada kendala di situ juga gitu. Cuman sebenarnya ya sudah lumayan lah gitu kan. Cuman ya kalau dibilang tertinggal dari negara lain mungkin karena mereka sebelumnya kita di atas gitu, jadi kita diem aja, maksudnya ya udah di situ aja, sedangkan yang lain kan ya gimana caranya dia bisa ngejar gitu. Jadi yang kitanya kelihatan jadi tertinggal kan, cuman ya sebenarnya kita ya dan kita masih sama aja levelnya di situ aja, itu karena yang lainnya ada akselerasi gitu ya. Oke. Meningkatnya jauh lebih banyak. Nah, tapi kalau ngelihat sekarang Mbak, lah misalkan kayak Fajarian kita sebut di Indonesia Masters setidaknya lah masuk semifinal gitu kan. Kalau Mbak bisa melihat apakah mereka berdua ini punya potensi nanti ke depannya bisa melegenda seperti Dedis Mbak? Bisa saja, cuman ya balik lagi ke pribadi mereka juga gitu. Sejauh apa motivasi mereka untuk dengan dia punya senior yang seperti itu kan, harusnya ya dia bisa lah, maksudnya kayak sharing atau tanya-tanya apa gitu. Sebenarnya jauh lebih enak sih, cuman ya balik lagi keinginan mereka mau lebih maju lagi sejauh apa. Akan ngaruh nggak sih Mbak? Maksudnya dulu kan mereka dalam beberapa tahun terakhir, at least lah 5 tahun terakhir mereka di bawah di Dedis yang meskipun udah dua pelatnas misalkan, tapi masih sering sharing segala macam dan di turnamen masih sering main bareng gitu kan, masih sering ketemu reguler. Sekarang ini panutannya udah pensiun, mereka otomatis yang jadi sorotan mereka nih sekarang di ganda putra. Itu kira-kira gimana tuh Mbak? Maksudnya secara mentally, secara psikologis mereka untuk bisa capai ekspektasi, karena sekarang kan mereka doang nih andalan kita gitu kan, nggak ada lagi disandingkan dengan Dedis misalkan. Nah itu gimana Mbak? Biarkan menurut Mbak Maria cara secara psikologi terutama buat Fajarian misalnya untuk benar-benar bisa nanti ke depannya at least 1-2 tahun mendatang mereka bisa capai ekspektasi ya benar-benar jadi pemain yang bisa diandalkan di Indonesia di ganda putra. Nah itu dia harus benar-benar yang siap ya untuk ya mental dan sebagainya gitu, karena mau nggak mau ya pasti tumpuannya pasti ya apa-apa yang dilihat mereka gitu kan. Mau apalagi untuk mungkin pertandingan Thomas dan Sudirman lah yang seperti kayak gitu kan, pasti mereka lah yang akan apa ya, maksudnya pertama kali yang di ini pasti ya udah mau nggak mau gitu kan, siapa lagi gitu kan. Jadi balik lagi merekanya harus benar-benar apa ya, menggali lagi motivasi dia. Ya mau nggak mau harus berpikir ya memang ini saatnya dia gitu kan. Jadi ya mau nggak mau lah. Mau nggak mau ya. Memang kadang udah maksa mereka untuk ada di posisi sekarang gitu ya Mbak. Nggak bisa memilih lagi harus gimana. Iya. Nah, tadi menarik juga Mbak menyebut perombakan dari ganda. Meskipun emang Mbak Maria dalam karirnya bermain sebagai tunggal, tapi kan tentu melihat itu dan juga teman-temannya juga pastilah pernah ada yang bercerita ketika mereka ditukar pasangannya gimana kondisi mereka.
Kira-kira apa sih Mbak sebenarnya yang biasanya melandasi perombakan dalam sektor ganda ini? Meskipun emang kalau kita lihat secara orang awam pasti melihat prestasinya emang dia kurang nih ketika berpasangan, akhirnya dirombak, dicari yang benar-benar klop seperti itu. Apakah sekedar prestasi atau ada hal lain Mbak di belakangnya? Kalau dari beberapa beberapa cerita gitu kan, ya salah satunya itu pasti misalnya pun yang udah kelihatan berprestasi tapi kok beberapa tahun mentok aja di situ, itu juga misalkan semifinal aja terus, nah itu terus jadi bahan evaluasi Mbak ya. Apalagi kalau sampai maksudnya ada penurunan dan sebagainya, itu kan juga pelatih kan juga ada tekanan juga dari pengurus. Jadi ya mau nggak mau kan harus dicari lagi. Jadi dan pasti pelatih juga melihat pemain-pemain yang lain pun kan, misalnya kayak pas latihan atau apa kan pasti kan pasangannya ganti-ganti, itu kan bisa jadi masukan juga buat pelatih gitu. Atau mungkin juga apa ya, kayak masalah personal kan ada juga, mungkin udah mulai nggak cocok di lapangan atau apa, itu juga bisa jadi. Itu personal itu mau benar-benar ngaruh nanti Mbak di lapangan, meskipun kita tahu kan banyak yang bilang ya mereka profesional ketika turun di lapangan, tapi pengaruh juga itu Mbak. Ada meskipun sedikit, tapi kan kita juga nggak tahu pas lagi bertanding itu apa yang dirasain, mungkin bisa juga ada yang sampai ke bawah juga. Seprofesionalnya mereka tetap aja ada ininya juga. Nah, baik buruknya hubungan personal dari pemain ganda ini Mbak, itu biasanya tuh ketika bertanding ya, itu saat pengaruhnya tuh saat gimana tuh Mbak? Apa saat ketika mereka dalam pressure game yang ketat misalkan, ataupun atau memang dari awal tuh memang akan terlihatan tuh mereka punya hubungan yang kurang baik nih secara personal, dua pemain ini misalnya gitu? Ada juga yang terlihat saat situasi di lapangan udah mulai tertekan dan sebagainya. Cuman ada juga kalau misalnya yang memang di luarnya sedang nggak baik-baik gitu, ketika mereka mau masuk pun juga terkadang terlihat gitu. Kadang kitanya juga lagi berantem atau apa. Gitu. Cuman kadang ada juga yang meskipun pas masuk ataupun ini terlihat nggak baik, cuman pas di lapangan bisa jadi kelihatan baik-baik aja, ada juga yang seperti itu. Jadi ya macam-macam. Jadi balik lagi ke personal masing-masing mereka bisa mengatasi itu enggak. Iya. Nah tadi juga Mbak Mano udah sebut juga nih soal pelatih nih. Dan, sekarang ini kan banyak juga nih perombakan pelatih nih yang disoroti. Kalau sebagai mantan pemain Mbak dulu melihat juga kan pasti sebenarnya perombakan pelatih hal yang wajar di olahraga gitu kan Mbak, mau olahraga apapun. Tapi sebagai pemain, as personal, as a profesional, itu ngelihat perombakan pelatih gimana sih Mbak? Apakah itu juga akan mempengaruhi nantinya? Karena kan kita tahu pelatih tuh selalu mendampingi atlet dan juga punya, terutama kalau Mbak tunggal ini kan pasti benar-benar dekat banget sama pelatihnya. Beda sama olahraga tim bergu kan yang banyakan gitu. Nah, apakah itu juga nantinya akan mempengaruhi Mbak ke pemain ketika perombakan pelatih itu? Dan juga terutama dalam hubungan, dan juga itu juga bisa berpengaruh nanti di hasil itu turnamen. Iya. Terkadang misalnya kalau misalnya kita memang sebelumnya dengan pelatih ini kurang cocok gitu, misalnya entah kurang cocok programnya atau mungkin cara komunikasinya gitu. Dengan ada perombakan ya otomatis pasti akan jauh lebih bagus gitu ya untuk atletnya gitu kan. Maksudnya mungkin lebih fresh lagi gitu kan, entah dari program latihannya dan sebagainya gitu. Cuman kalau pas kitanya udah dapet yang cocok nih, cuman tiba-tiba terus diganti, itu pun juga sama aja kan berpengaruh juga gitu. Dan perlu ada adaptasi lagi nggak sih Mbak dengan pelatih baru? Pasti. Terus sebenarnya lebih ke lebih ke mungkin kayak sisi baiknya, mungkin kayak program latihannya itu kan mungkin lebih beda mungkin ya. Maksudnya secara garis besar sih pasti hampir sama, cuman kayak cara penyampaiannya atau apa mungkin jauh lebih komunikasinya lebih beda. Pendekatan personalnya itu ya. Cuman yang sebenarnya kadang juga pelatih bagus itu juga belum tentu enak juga gitu kalau buat aku. Iya. Jadi agak-agak susah sih memang gitu. Jadi tapi ya mau nggak mau kan kita juga harus
pinter-pinter apa ya, cepat menyesuaikan juga lah, cepat beradaptasi juga, entah dari kitanya atletnya ataupun dari pelatihnya juga gitu. Karena saya kan juga pernah melatih juga meskipun anak kecil-kecil gitu kan, itu emang jauh lebih susah sih daripada jadi atlet sebenarnya. Nah, yang menarik juga gini Mbak, sebenarnya ketika pergantian olahraga yang tunggal seperti bulu tangkis, misalnya tunggal ganda, yang itu orangnya skopnya kecil. Dan pelatih kan emang otomatis jadi punya pendekatan yang personal yang jadi lebih kuat dibandingkan olahraga bergu tadi kita sebut. Nah, kalau dulu ketika pengalaman Mbak ketika masih di pelatnas, pemain sempat diajak ngobrol nggak sih Mbak, misalnya sama pengurus PBSI untuk nih kita udah pergantian pelatih, kira-kira kalian gimana? Itu ada sempat ngobrol seperti itu atau pemain ya udah tiba-tiba ada perubahan terima gitu kan? Kalau saya dulu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Tiba-tiba ya maksudnya kayak, oh ini tunggal putri, ini pelatihnya ini, yang Pratama pelatihnya ini. Ya udah tiba-tiba kalau pas kita yang dapatnya ya, dapatnya ini pelatihnya ini gitu. Oh ya udah puji Tuhan gitu. Maksudnya misalnya kita udah kenal atau udah enak ya gitu udah ya. tahu gitu lah. Itu ya syukur gitu. Cuman kalau pas yang mungkin dapatnya emang kita ini gitu atau apa gitu, ya sudah, mau nggak mau ya harus sama-sama mulai mengenal dari awal. Iya. Dan itu pun juga kan maksudnya dulu dari level masih anak-anak gitu, bahkan mulai dari perlahan sampai level pelatnas. Iya. Memang itu perubahan pelatih itu emang gimana sih Mbak, maksudnya bagi atlet sendiri, bagi Mbak dulu pengalaman sampai benar-benar kita bisa awalnya misalkan nggak nyaman sama pelatih karena kita udah suka sebelumnya terus ganti pelatih sampai akhirnya titik kita bisa benar-benar nyaman dengan pelatih baru tuh gimana tuh Mbak? Kalau saya pribadi sih lebih mikirnya, maksudnya dibikin gampang aja gitu ya. Ya sudah, mau nggak mau kan kita memang harus latihan dengan pelatih ini gitu kan. Nggak mungkin kan kita, maksudnya setelah pelatihnya ini ditentuin ini, terus kita mengajukan gitu, Pak saya mau ini ya. Iya. Kan ya nggak mungkin juga gitu kan. Jadi menurun nanti bisa ini karir malah ini gitu ya. Iya, jadi ya sudah dijalanin dan diikuti gitu ya. Iya, lama-lama pasti ya mulai terbiasa lah pasti kan. Berarti balik lagi emang bener-bener mesti punya ini Mbak ya, mindset yang positif gitu ya. Iya. Setiap pemain berarti ya, buat siapapun yang dampingi nanti di lapangan gitu ya. Nah menarik Mbak, tadi kita udah ngomong ganda, sekarang kita coba ke sektor yang emang Mbak Maria tekuni lah dulu, tunggal nih. Ada tunggal putri sekarang, meskipun ada Grego kemarin dapat perunggu di Olimpik segala macam, tapi kita lihat juga ada putri kemarin gagal di perempat final gitu kan di Indonesia Master. Mbak sendiri melihat di sektor tunggal putri ini kita sekarang seperti apa nih Mbak? Apakah memang sudah mulai ada peningkatan? Karena Mbak, aku mendengar banyak suara, nih Grego nih agak kelihatan menonjol sekarang, apa karena pesaingnya kurang gitu kan? Atau emang kalau sendiri Maria yang sendiri emang Grego dan Putri sebenarnya punya potensi yang besar nih untuk ibaratnya jadi warna baru atau jadi kekuatan baru kita tunggal putri? Sebenarnya untuk Grego sendiri bukan karena nggak ada saingan ya, saingannya juga banyak sebenarnya. Betul. Cuman memang dulu kan pas dia masih yang 14-15 tahun kan saya juga ngelatih tuh. Itu dia. Nah itu juga, maksudnya sayanya juga ngelihat dia, maksudnya udah punya feeling dia pasti jadi gitu kan. Jadi ya entah maksudnya balik lagi ke dianya juga gitu kan. Cuman ya memang benar sekarang dia jadi salah satu pemain dunia juga yang maksudnya kalau saya bilang sih ya dengan teknik yang lumayan lengkap gitu kan. Pas awal-awal dia masih kelihatan maksudnya kesusahan atau apa, memang saya sering juga ditanya kan, maksudnya kenapa Grego masih susah dan sebagainya. Itu karena apa ya, kayak staminanya dia itu masih belum ini gitu kan. Kalau sekarang kan saya lihat juga meskipun masih yang belum seperti Anseang gitu. Iya betul ya. Itu udah nggak dilawan lah, nggak ada lawan kalau udah ngomong stamina. Udah mulai apa ya? Udah mulai kelihatan ya, kita kan main tunggal ya. Main tunggal kan kita harus menguasai lapangan yang segitu luas gitu. Kalau kita kayak footworknya juga nggak bagus gitu kan juga susah banget kan gitu. Jadi ya mulai akhir-akhir ini sebelum dia
Olimpik ya, sebelum Olimpik itu udah mulai terlihat gitu lah. Jadi pas Olimpik juga paling nggak perunggu lah gitu kan. Dan ya puji Tuhan juga dapet. Si Putri KW juga sama gitu. Kemarin-kemarin kan dia juga sempat turun tuh. Iya, benar. Itu juga saya ngelihatnya dia yang maksudnya ketika dia bermain gitu terlihat yang benar-benar apa ya, footworknya itu berat banget gitu kan. Saya ngeliat ini kalau misalnya dia sendiri kan juga ngomong kan permainannya dia belum kembali seperti yang kemarin-kemarin gitu dia bilang. Terus saya lihat juga ya memang benar gitu. Jadi karena sebelum-sebelumnya dia nggak seberat itu gitu di lapangan untuk gerak-gerak menjaga lapangannya dia gitulah. Terus pas baru yang kemarin yang pertandingan apa itu yang sebelum Indonesia Master itu, nah itu kan udah mulai terlihat enteng, udah mulai balik berarti dia gitu. Jadi ya balik lagi, maksudnya karena kita tunggal dan apa ya, maksudnya lebih berat gitulah intinya kan. Jadi ya balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu. Dan untuk regenerasi sebenarnya banyak juga tunggal putri kan sekarang gitu maksudnya. Yang junior juga udah mulai terlihat meskipun emang belum yang apa ya, juara ini cuman paling nggak untuk pertandingan apa kayak kemarin pun kan juga misalnya kalah pun juga bukan yang kalah gampang gitu kan. Masih ada perlawanan gitu loh. Jadi paling nggak itu bisa apa ya, bisa menemukan percaya diri ke diri mereka masing-masing gitu sih. Iya. Nah kalau Mbak sudah melihat, mungkin menyarankan nih pemain-pemain tunggal putri kita sekarang, kira-kira apa sih Mbak yang perlu ditingkatkan mereka sampai benar-benar bisa, setidaknya ada pemain yang selain Grego Putri yang bisa ada mendekati level mereka nih di level dunia misalnya itu. Kira-kira apa yang perlu ditingkatin lagi nih buat pemain tunggal putri kita? Sebenarnya mereka punya dengan postur yang saya lihat ya sekarang, posturnya kan lumayan bagus kan. Fisiknya juga oke gitu kan sebenarnya Mbak. Jadi balik lagi ke mereka masing-masing gitu, mereka motivasinya sejauh apa, mereka mau berprestasi yang sejauh apa gitu kan. Kalau untuk peningkatannya balik lagi karena kita pemain tunggal, kita menguasai lapangan harus sendirian. Jadi untuk kekuatannya, untuk footworknya, segalanya. Kalau teknik kan yang udah nggak usah diomongin lagi gitu kan. Mereka udah di pelatnas otomatis pasti tekniknya bagus. Oke, di Indonesia lah gitu kan. Jadi lebih ke situ. Dan kalau saya dulu sih selalu nanemin ke diri saya sebelum bertanding itu pasti berani capek. Udah itu aja, udah satu. Ketika kita berani capek kan ya udah, apapun yang ada di lapangan dia pasti akan kita lakuin gitu lah intinya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya tadi berani capek, nah Mbak dulu di Beijing 2008 dapat perunggu itu, dengan sekarang kan kemarin juga Grego akhirnya dapat lagi tuh perunggu di Olimpik. Nah, Mbak melihat dengan prestasi capaian seperti itu di level Olimpik itu gimana sih Mbak? Maksudnya proses perjalanan itu, apakah memang ya banyak yang bilang Olimpik emang udah level paling tinggi di dunia olahraga dan banyak kerja keras mengawali itu dari level kita anak-anak sampai akhirnya ke level profesional. Mbak dulu gimana menurut Mbak? Kalau Mbak flashback dan mengevaluasi perjalanan karir Mbak sampai misalkan kita ambil puncaknya di Olimpik Beijing itu, apakah memang bagaimana nih pengorbanan yang Mbak Maria dulu korbankan, akhirnya bisa capai itu setidaknya di level yang orang selama ini mimpi-mimpikan gitu, terutama di tunggal putri kita. Kalau perjalanan saya dulu sebenarnya nggak yang ya pasti semuanya juga nggak mudah ya. Cuman kalau saya ngelewatin beberapa yang pas waktu masih di klub juga pernah juga mau kena degradasi, nggak jadi. Ketika masuk pelatnas pun sama seperti itu. Apa namanya? Bukan karena ketika di pelatnas ya, bukan karena sayanya yang apa ya, maksudnya di antara yang kan waktu itu ada 2 atau 3 gitu yang maksudnya memang saat itu lagi tunggal putri yang paling atas gitu kan. Bukan karena yang paling jelek atau apa gitu, tapi karena nggak dikasih kesempatan bertanding aja gitu. Jadi nggak dikasih kesempatan bertanding tapi mau didegradasi gitu kan. Jadi untungnya saya punya pelatih yang maksudnya
mengerti gitu. Jadi apa yang selalu nguatin saya gitu, mau selalu kasih motivasi gitu. Maksudnya udah nggak usah terlalu dipikirin gitu kan. Apa yang penting sayanya waktu itu kan juga saya cedera kan. Lututnya maksudnya udah yang termasuk lumayan parah gitu. Jadi pelatihnya juga tahu dalam seminggu itu berapa hari saya bisa latihan berat, berapa hari saya harus agak diturunin programnya. Jadi nggak bisa yang seperti yang lain seminggu gitu berat terus gitu. Besoknya malah jadi istirahat gitu pasti. Jadi sampai ke titik yang pas mau ke Olimpik juga sama. Jadi paling dalam 6 hari latihan paling 3-4 hari saya bisa full. Tersisa 2 harinya harus cuman setengah seperti itu. Cuman tapi selalunya diberi motivasi gitu. Apalagi pas sudah apa ya namanya sudah masuk gitu kan. Itu pas kalau degradasi gitu Pak, itu pemain udah dengar juga tuh sebelum diumumkan. Udah. Wah. udah ada lah gitu. Ke spill gitu lah ya. Jadi waktu itu cuman satu apa ya maksudnya satu obrolan yang selalu saya ingat itu cuman jangan cuman jadi partisipan aja nanti di Olimpik gitu. Tapi ya udah paling nggak kita berusaha dulu gitu. Memang untuk hasilnya kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Cuman selalu tanamkan ke maksudnya ke diri kamu gitu kalau oh iya aku nggak mau cuma jadi partisipan gitu aja sih. Iya. Terus pas setelah Olimpik, maksudnya setelah bertanding yang hampir kalah nggak jadi hampir kalah. Sampai kayak yang udah mulai mau besokannya mau perebutan perunggu itu juga ada satu omongan pelatih yang bilang kamu tinggal pilih mau jadi semifinal. Kalau mau jadi semifinalis itu orang cuma tahu sekarang aja gitu. Oh iya dia semifinalis Olimpik ini. Tapi kalau kamu bisa dapat perunggu, kamu akan dikenang orang selamanya. Gitu aja sih. Itulah motivasi gitu saat itu ya. Salah satu motivasi. Iya. Mbak terakhir nih, tadi udah kita ke ganda, tunggal putri. Sekarang nih yang paling banyak orang pengen tahu sebenarnya tunggal putra. Mbak sendiri melihat gimana? Karena sekarang kan di Indonesia Master ini cuma Jojo nih muncul kan. Terus ya terlepas dari kondisi fisik dan lainnya teman-temannya gitu rekan pelatnas. Kalau Mbak sendiri melihat tunggal putra ini seperti apa sih Mbak sekarang nih level persaingan di level dunia dan juga kita dengan kekuatan kita sekarang apakah memang masih punya kemampuan untuk bersaing dengan negara-negara lain yang notabene kalau dalam 5 tahun terakhir kan perkembangan sangat pesat tuh Mbak. Iya. Kalau tunggal putra sendiri sebenarnya kayak Jojo, Ginting itu ya mereka kan udah selevel gitu sebenarnya. Cuman kayak ada beberapa pertandingan itu yang sebenarnya maksudnya tuh kalahnya itu karena diri mereka sendiri gitu loh. Iya, betul. Bukan karena bukan karena kalah ini. Jadi kayak dari cara bermain mereka aja yang selalu misalnya kayak ketemu Axelsen gitu ya. Itu dia. Itu udah kayak momok gitu ya. Itu sebenarnya kayak Ginting itu kan sebenarnya bisa gitu. Cuman nggak tahu kenapa gitu beberapa kali itu sering liatnya itu juga kayak dia serba salah sendiri gitu. Jadi kayak udah kayak udah nggak pede dulu mental gitu loh. Mbak? Iya makanya kayak udah nggak pede dulu gitu karena mungkin kemarinnya dia juga oh iya kemarin kalah seperti ini. Jadi kayak misalnya udah di misalnya kayak bahasa ininya tuh udah kayak dirapetin duluan tuh udah habis itu udah ngeblank gitu. Jadi kayak sebenarnya kalahnya bukan karena kalah kekuatan dan kalah teknik atau nggak kalah lah mereka sebenarnya. Sebenarnya ya kalau udah levelnya sama emang yang diadu emang mental sih ya sebenarnya. Ya itu gimana? Itu juga dari mereka sendiri sih harusnya. Tapi sebenarnya gini Mbak, banyak yang juga bertanya sebenarnya. Kan beberapa kali lawan Axelsen, Jojo kemarin juga kalah sebelum Indonesia Master ini. Terus Ginting juga beberapa kali di laga-laga sebenarnya krusial gitu kan. Sebenarnya itu mental itu di luar kita memang tanda kutip udah ya bisa dikatakan kalah sebelum bertanding, tapi kan ada juga kadang
posisi ketika kita terlalu bersemangat untuk revenge, akhirnya itu ngaruh. Itu juga bisa juga seperti itu, Mbak. Jadi kayak sebenarnya kalau kalau kita terlalu slow gitu, itu juga berpengaruh pas kita main. Kita maksudnya kayak semangatnya terlalu tinggi itu juga berpengaruh gitu. Jadi jadi nggak ya pinter-pinternya kita aja kita tahu gitu, maksudnya buat diri kita yang bikin kita enak main tuh harus seperti apa gitu. Sebenarnya itu sih. Jadi emang benar-benar dari pemainnya sendiri ya gimana jaga level calm down-nya mereka gitu ya. Kapan saatnya dia harus kenceng, kapan saatnya dia harus agak dikendorin. Nah, di luar Jojo Maginting ada Chico dan segala macam. Kalau Mbak sendiri melihat gimana nih, Mbak? Ini regenerasi di tunggal putra nih bisa cepatkah untuk mengejar dua pemain kita yang sekarang levelnya dunia ini, atau menurut Mbak masih perlu banyak waktu nih buat junior-junior nih buat ngejar Jojo Maginting nih ke depan? Lumayan sih, ngeliatnya lumayan karena ya sebenarnya kayak Chico juga terkadang bisa ngelain yang di atasnya, kadang ngejutin gitu, Mbak ya. Tiba-tiba juga kita ini bikin terkejut gitu, kalah sama yang nggak tahu siapa, kayak gitu. Jadi kalau mau maksudnya kayak yang benar-benar mendekati Jojo sama Ginting itu kayaknya masih lumayan butuh waktu gitu kan. Sebenarnya juga waktu itu kan di bawahnya juga ada lagi kan beberapa pemain gitu, cuman kan sempat ada yang cedera, akhirnya malah kena degradasi. Padahal kalau saya lihat siapa sih Christian ya? Iya. Itu maksudnya lumayan juga gitu. Secara postur kan tinggi juga segala macam. Dengan maksudnya dia daya juang di lapangannya juga bagus gitu kan. Cuman ya balik lagi kalau udah kena cedera ya gimana ya. Iya, susah lagi ya. Oke, makasih Mbak Maria atas waktu dan insight-nya soal bulu tangkis, update-nya dan segala macamnya. Demikian Sobat Kompas di Bahas Peristiwa. Kali ini kita berbincang banyak soal bulu tangkis dengan legenda bulu tangkis kita, Mbak Maria Christine, dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa lainnya bersama saya, Emiksan Mahar. Sampai jumpa.